Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmalasari. Saya dari Program Studi Sistem Informasi Bisnis Intelligence Reguler. Nah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai booting. Jadi, apa sih booting itu dan apa saja sih tipe-tipe yang terdapat dari booting tersebut dan bagaimana sih cara menjalankan suatu proses dari booting tersebut. Nah, jadi jika kalian semua belum pada tahu, jangan lupa ya disimak video ini agar kalian semua dapat mengetahuinya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian booting, tipe booting, proses booting. Nah, mungkin ada yang tahu nggak sih pengertian dari booting itu apa? Jadi sedikit penjelasan ya dari saya, bahwa booting itu adalah proses menyalakan komputer dan memuat perangkat lunak yang diperlukan agar komputer dapat digunakan. Booting ini ditujukan untuk memeriksa hardware atau perangkat keras serta membuat software atau perangkat lunak agar sistem yang terinstal di komputer bisa dimuat secara sempurna. Jika proses pemeriksaan hardware dan software tersebut berjalan normal, maka BIOS akan mencari boot sektor. Kemudian, proses booting akan terus berlangsung sampai masuk ke tampilan utama dari operating system. Sedangkan, jika terdapat masalah, maka prosesnya akan terhenti, entah menampilkan pesan error, keluar beep dari speaker, atau hanya menampilkan layar gelap saja atau black screen. Nah, dan untuk selanjutnya di sini ada tipe dari sebuah booting tersebut ya. Nah, jadi di sini ada dua tipe, yaitu cold booting. Cold booting sendiri itu merupakan proses menyalakan komputer yang telah dimatikan dengan prosedur yang normal. Disebut sebagai cold booting karena proses booting dimulai dari komponen komputer yang belum dialiri arus listrik, sehingga keadaannya menjadi dingin. Pada proses ini, arus listrik akan menggali komponen komputer yang sebelumnya dingin atau belum dialiri oleh arus listrik yang bertujuan untuk menghidupkan komputer. Cold booting ini adalah proses menghidupkan komputer dari awal seperti yang biasa dilakukan dengan cara menekan tombol power. Nah, dan yang untuk selanjutnya itu ada warm booting. Warm booting sendiri merupakan proses menghidupkannya komputer di saat perangkat komputer yang sudah menyala dan teraliri oleh arus listrik. Proses ini sering disebut dengan restart. Disebut sebagai warm booting karena proses ini terjadi setelah komputer berada dalam keadaan menyala atau semua komponen komputer sudah dialiri listrik sehingga suhu komponen komputer tersebut menjadi lebih hangat. Komputer ini dialiri oleh arus listrik kembali setelah sebelumnya arus listrik itu dimatikan untuk sementara waktu yang bertujuan untuk menghidupkan kembali komputer dari biasanya. Warm booting ini terjadi karena penggunaan ingin mengatur ulang sistem yang disebabkan oleh program yang rusak. Misalnya, penggunaan ingin memeriksa sektor hard disk drive. Nah, di sini kita sudah memasuki proses melakukan booting. Nah, untuk langkah pertama tentu kita harus menekan tombol power komputer. Seketika komputer dihidupkan, keadaan memori masih kosong. Saat itu masih belum ada instruksi yang bisa dieksekusi oleh prosesor. Namun, penggunaan tidak perlu ikut memberi perintah karena prosesor memang dirancang untuk mencari alamat tertentu di BIOS. Nah, dan yang untuk selanjutnya itu BIOS akan memulai mengambil ahli sebagai sistem sementara komputer, lalu akan dilanjutkan untuk melakukan pengecekan terhadap seluruh galat atau sumber variasi data pada memori maupun device. Nah, pada proses ini sering dikenal dengan POS atau Power on Self Test. Jika terdapat masalah, maka proses ini tidak akan berlanjut tetapi memberikan suatu peringatan.
Nah, untuk selanjutnya proses dilanjutkan dengan BIOS mencari kartu grafis yang ada pada komputer. Setelahnya BIOS akan menjalankan kartu grafis tersebut. Tidak pula untuk pengecekan BIOS-nya terhadap ROM. Nah, yang keempat itu apabila proses pengecekan dari BIOS sudah dilakukan, kini giliran BIOS yang akan mencari sistem operasi yang sudah terinstal, lalu memuatnya pada memori serta segera mengeksekusinya. Nah, untuk selanjutnya, pada saat komputer diambil alih oleh sistem operasi, saat itulah penggunaan mulai bisa menjalankan berbagai program-program yang diinginkan. Nah, di sini ada proses melakukan dari booting sendiri. Jadi ini ada beberapa gambaran untuk melakukan proses booting tersebut. Nah, yang pertama itu ada daya mengirimkan sinyal ke komponen di unit sistem. Nah, jadi panahnya itu terdapat pada gambar tersebut. Nah, yang kedua itu ada prosesor mengakses BIOS untuk memulai komputer. Di sini terdapat dua panah. Jadi seperti itu. Lalu yang ketiga, BIOS menjalankan tes yang disebut POS untuk memeriksa komponen seperti mouse, keyboard, kartu adaptor. Jadi ada 3 panah di dalam step ketiga ini. Nah, hasil posting yang dibandingkan dengan data dalam chip CMOS, ya seperti ini panahnya. Nah, yang keempat itu ada BIOS mencari file sistem pada flash drive A atau drive CD dan kemudian drive C. Seperti ini panahnya. Dan yang kelima ada inti sistem operasi yang dimuat ke dalam RAM. Seperti ini panahnya. Dan yang terakhir itu ada sistem operasi memuat informasi, konfigurasi, dan menampilkan desktop di layar. Nah, jadi seperti ini ya panahnya. Nah, dan untuk yang terakhir, mungkin kesimpulan saja dari saya bahwa booting merupakan peristiwa untuk memulai operasi dari sebuah komputer. Pada saat komputer mulai diaktifkan, komputer melakukan kegiatan awal untuk mempersiapkan sistem agar siap digunakan. Di antaranya melakukan pengecekan pada suatu kelengkapan perangkat serta pengecekan dasar dari masing-masing perangkat tersebut untuk mendukung kerjanya. Setelah dilaksanakannya pengecekan, maka langkah berikutnya adalah mengambil sistem operasi sebagai pengontrol kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sistem. Nah, berikut tadi merupakan penjelasan sedikit mengenai booting. Jadi apa sih booting tersebut dan apa saja sih tipe-tipe yang ada pada booting tersebut? Serta bagaimana sih cara kita menjalankan proses dari suatu booting tersebut. Nah, booting pada komputer ini dapat disimpulkan bahwa suatu booting pada komputer adalah salah satu hal terpenting untuk sistem komputer kita. Jika kita menjalankan suatu booting tersebut dengan tepat, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Namun, jika kita tidak menjalankan suatu booting tersebut dengan tepat, maka akan berpengaruh pada kesehatan hard disk kalian. Jadi suatu booting itu jika kita tidak dijalankan dengan tepat maka akan berpengaruh pada hard disk drive kalian gitu. Jadi berpengaruh pada kesehatan hard disk drive kalian. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu-ilmu yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.